Itu Jalak Bali lahiran di kita semuanya, Pak. Jadi Jalak. Ya, Onta dan onti, Pak. Onta dan onti. Ini betina, itu jantan. Yang ini Mudah-mudahan nggak kawin ya, Pak. kalau kamu bisa bikin banyak kayak gini, nanti kita bisa sumbangin ke FKH se-Indonesia. Iya. Ini kita lagi ngeset kandang unta. Ganti pemain, guys. Ini kita menuju persiapan ke Jeeps hari Jumat, Sabtu, Minggu ya di Nice Peak. Oke guys, kita mau nurunin monster kita, Mahida. Indonesia satu hiduplah. menjadi bagian penting dalam mendukung kesuksesan keseluruhan acara Jakarta International Talk Show tahun ini. Terima kasih. Hitungan jari galaksi. Hitungan 3, 2, 1. Jakarta International Talk Show 2022 secara resmi dibuka. Fardan, cobain Fardan. Fardan. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Mana Matilda? Ada. Ya, Hakim. Tuh, Dakis Pak, kita bawa miniatur aviari, jadi ada
Ini Pak tuh. Oh iya. Bagian atas itu Bagian ada atas itu? burung-burung hantu Pak. Oh. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Rusia. Semua ada di situ semua. Iya. Kemudian ada burung-burung kecil juga di dalam. Burung, oh iya tuh. Ya itu di dalam Pak. Wah, luar Ayo, biasa. Pak. Nah, kita masuk sini nih. Ya. Waduh. Ada unta juga. Waduh. Mantap. Nah, Bapak boleh masuk, Bapak. Ya. Wow, apa aja nih burungnya? Ini ada beberapa Ini? itu jalak Bali lahiran di kita semuanya, Pak. Jadi semua di aviari saya itu ada kurang lebih 150 jenis burung, semuanya sudah berkembang biak. Bahkan kita sudah mengembalikan ke alam, Pak, beberapa. Jadi kita ke gunung, ke hutan mana kita lepas liarkan lagi. Iya. Iya. Mana yang itu? Artinya karena yang penting itu bisa mengembang biakkan itu Pak. hebat. Dan saya kembalikan ke alam, Pak. Dan setelah berkembang biak kembalikan ke alam. Iya, Wah, betul. Itu melestarikan benar. Iya. Iya. Ini Harus kayak ini betul. Ke jalak Bali ini udah banyak, nanti kita ke Bali dan juga akan itu juga. Yang kecil tadi mana? Tuh, ini kiri-kiri. Ini kiri-kiri ke laut, Pak. Oh, Sini nak. ini. Iya. Kiri-kiri laut. Wih, juga beranak di sini. Iya, Pak. Permisi ya, Pak. Di dadanya, Pak. Ya, Oh. Kira-kira bahkan kalau yang itu, Pak, bisa pada nyamperin juga. Kenapa bisa jinak gini? Karena ya mindset mereka sudah berubah. Jadi lihat manusia tuh baik. Kalau di alam itu banyak manusia jadi kabur-kaburan. Oh. Ini kayak di luar negeri juga kan kayak kakak tua, burung gagak bisa bebas karena tidak diganggu. Oh, udah besar. Gitu. Jadi kita kalau ngelepas liarkan di alam tuh deg-degan juga, Pak, kayak ngelepas anak buat merantau kan. Mindset mereka manusia tuh baik. Ya itu, sedih banget sampai nangis. Iya, biasanya dia kan. Kenapa nggak diviralkan? Aku nggak pernah lihat itu. Ada pas pernah Agustusan kapan gitu kita ke salah satu gunung, kita sambil bendera merah putih kita lepaskan burung hasil kita semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Tidak banyak yang kayak Irfan Hakim Ya, alhamdulillah, yang Pak. mau memproduksi kemudian mau Mengembalikan ke alam. Ya, ulang, itu ya, Pak. nggak banyak. Ya. Di rumah saya tuh setiap hari ada 100 sampai 200 anak STK SD datang, Pak. Kita edukasi tentang hewan dan alam. Bagus sekali. Nah, ini salah satu onta kita. Wah, luar biasa. Ini Namanya jantan betina. jantan betina. Yang jantan onta, yang betina onti. Onta dan onti, Pak. Onta dan onti. Oh, alah. Maaf ya, Nak. Oh, alah. Ini sing Iya. onti yang mana? Nih, ini onta, ini onti. Yang merah onta. Onta, ini onti. Onti ya. Hitam onti. Oh. Bisa. Sayang. Dia nyangka mau ngasih makan. Mau kasih makan dia. Nah, ini. Semangat banget, Nak. Iya. Mulus-mulus. Iya. Mulus ya. Bisa Kita bersih kesini. gitu ya. Hampir dijilat ontak gue. Udah, Nak. Bisa bersih ya. Ada beberapa satwa kita yang walaupun tidak selamat atau apa, kita itu buat edukasi juga, Pak. Jadi biar ketahuan struktur tulangnya dan lain sebagainya. Dan Tidak semua fakultas kedokteran punya kayak gini. bahkan
Bener. Iya, nggak punya ini. Ada kepala sapi kurban saya disimpan di kedokteran hewan di PB, Pak. Oh. Karena kan saking besarnya jadi ketahuan tekstur dan lain-lainnya. Jadi buat ilmu sumber Khusus kepalanya aja. Iya, Pak. Gitu. Nah, selanjutnya ini Pak, maaf. Waduh, luar biasa ini. Nah, ada sapi kerdil terkecil di Indonesia. Loh, kok ini bisa? sapi Aceh, Pak. Ini umurnya udah rampas, Pak. Udah 3 tahun lebih. Lahir di sini. Lahir di Aceh. Saya nemu di Aceh, saya bawa. Ini udah dewasa, Pak. Oh iya? Iya. Umurnya Dan sampai udah 3 tahun lebih, Pak. Udah rampas. 3 tahun. Udah lebih, Wow. udah lewat poel 3, udah Waduh. gini. Sahabatannya sama kapibara, Pak. Iya. Ini Iya. jenisnya begini atau memang dia Kerdil. Kerdil. Berarti ini ada genetik. Ya, kalian genetik. Ini Junet, ini Jena, Pak. Junet dan Jena bersahabat, Pak. Saya lihat binatang ini pertama kali di mana? Gimana, Pak? Di Brasilia. Liar. Liar. Wow. Tahu nggak kalau di Brasilia itu ada air terjun yang Ya. wih, Banyak. banyak sekali ini kayak gini nih. Nih, makan. Jadi ini bukan binatang asli Indonesia kan? Bukan. Bukan. Iya. Saya pertama kali lihatnya di Brasilia. Iya. Sama iya. Ini apa? Jantan apa betina? Ini betina, ini jantan. Yang ini Mudah-mudahan nggak kawin ya, Oh, Pak. Satu lagi tuh, Pak, ada Wow. nah, ini sapi. Nah, ini Wow. saya ke Lampung, namun ini sapi ini tuh sudah menghidupi satu keluarga namanya Pak Waluyo 7 tahun jadi sapi gerobak. Terus? Satu harinya itu 20 km perjalanan membawa Sehari? ya 1 sampai 2 ton. Dia ngangkut pasir, batu, bahan bangunan. Akhirnya saya bebaskan. Dan kebetulan anaknya juga kan mau kerja ke Jepang. Ya udah akhirnya saya Ambil. pelihara. Nah, sekarang dia kadang-kadang narik gerobak tapi yang diangkut anak-anak gitu, Pak. Jadi biar Yang sekarang toh yang sekarang tidak 20 ton toh. enggak Tidak 20 ton. 20 kilo toh. Anak-anak paling 100 kilo Artinya kan total. sekarang hidupnya sudah sejahtera. Betul. Jadi dia karena dia udah 7 tahun setiap hari gerobak. Jadi gerobaknya juga saya bawa tuh. Itu gerobaknya asli dari Lampung. Seadanya kita Ini bawa. tiap kali bawa ini. Iya. Ya sayang sini. Iya. Sini sayang. Namanya Matilda gitu. Masya Allah. Di gerobak itu Pak dia 7 tahun. Jadi dia kalau deketin ke gerobak dia udah masuk sendiri. Karena dia Udah ngerti ya. udah terbiasa. Udah tahu tugasnya. Iya, betul. Makanya Tapi ini tahun depan tidak jadi hewan korban kan? insya Allah lihat nanti. Janganlah kasihan. Ya, Pak. Minimal berakhirnya mulia, Pak. Ya 2 tahun lagi lah, Pak. Berarti ini hampir 2 ton. Enggak, Pak. 1 Satu. ton kurang sedikit. Tapi ini darahnya Brahman. Ini 1 ton kurang Ini lebih. Brahman kan? Ya Brahman, Pak. Waktu diambilnya kondisinya kurus sekali ya. Ya dan sekarang dia udah ini banget, Pak. gemuk sekali. Dan rata-rata ini otot semua, Pak. Karena Iya. tiap hari olahraga. Olahraga. 2 ton 20 km, Pak. Setiap hari. Tiap hari. 7 tahun. Iya. Narik. Ya, sayang. Iya, nanti iya. Jadi sekarang udah seneng dia. Iya. Udah sejahtera. Iya. Tidak perlu ngangkut 20 ton. Anak domba, Ya ini anak domba. Lucu. Lahirnya malam Jumat jadi si Kliwon namanya, Pak. Si Kliwon. Kok itu domba tanduk 4. Ini tuna tanduk 4. Tanduk 4. Woi, Gitu. luar biasa. Dari Indonesia. Ya dan sekarang tuh sudah ada disebut jenis khusus tanduk 4. Ya. Itu apa itu? Itu anak sapi kita ya pas lahir terus udah gitu tidak selamat kita awetkan, Pak. Jadi Oh. semuanya untuk pendidikan. Jadi anak-anak bisa teksturnya dan lain-lain gitu, Pak. Iya. Nah ini gerobak ini nih, Pak, yang Yang dibawa tadi itu. dibawa dari Begitu Lampung dia saya bawa. dideketin dia langsung tahu. langsung naik langsung gitu. Udah rutinitas Yang 20 kilo itu pakai 20 km Nah, 2 iya. ton. Iya. 2 ton. Ini, Pak, itu isinya biasa pasir, batu-batu. Dan dia ya.
Saya sama Luar Audrey biasa. kemarin Car Free Day di Bandung ya. Walah. Dan dia pinter banget Pak, ada hingar-bingar tinin gitu, santai Diem aja. aja. Dan nggak pernah buang kotoran ketika narik gerobak. Wih. Udah selesai baru. Wus. Keras banget, bisa ngepasin lagi. Iya, Oh enggak. iya. Hebat. Berarti Iya bener berhenti belok gitu. tadi sapi pinter. Smart. Ini Pak, ini yang buat ini Pak, yang kenalin dulu. Ini yang buat ini semuanya, Ya, namanya binatang- Andira. Ini binatang apa aja? Ini mati terus di Iya, supaya biar tahu struktur tulang dan Iya, itunya gitu betul. Pak. Iya. Ini pengerjaannya baru tadi malam Pak jam 1. beneran. Susunya baru jam 1. Kalau proses pengulitannya udah dari Lama. 5 hari lalu. Iya, iya, iya. Kalau kamu bisa bikin banyak kayak Iya, aku gini, bisa bikin ini Pak. nanti Kasih demi. kita bisa sumbangin ke FKH Iya, se-Indonesia. boleh. Iya, 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 iya. Tapi tak temenin dari Ayo makanya tak temenin, kamu nyumbang dari Irfan Ya. Hakim, nggak ada kan, Mas? nyumbang anatomi Ya, ini iya. penting penting sekali Pak. buat belajar si para dokter. Betul. Bener loh, Pak Iya, Irfan. betul. Kalau mau Iya. Ini kayak gini Pak, ini utuhnya seperti ini, tulangnya seperti ini, gitu jadi ketahuan organ dalamnya seperti apa. Iya. Ini juga tuh. Wah luar biasa. Ini buat pendidikan bagus. Iya banget. Pak, itu tujuan saya Pak, Iya, edukasi benar, Pak, benar. full. Edukasi. Berkesan Pak, yang tadi kan? Luar biasa. Aku pokoknya harus segera. Ya siap Pak, nanti kita Benar, kita WhatsApp. bantu untuk itu. Iya Pak. Jadi Chips ini adalah satu event yang sangat luar biasa ya, khususnya bagi para pemilik binatang, pemilik hewan. Dan saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sangat mendukung ya adanya kegiatan ini, karena ini adalah satu hal yang luar biasa dalam rangka melakukan edukasi, ya edukasi. Dimana saya senang tadi lihat ke tempatnya Mas Irfan Hakim ya, banyak binatang-binatang saya yakin anak-anak tidak pernah melihat itu, gitu. Karena binatang itu memang harus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Jadi saya menganjurkan bagi bapak ibu yang punya anak-anak, silahkan diajak datang ke Chips. Pasti akan membuat memorinya yang tidak akan pernah hilang sampai dia kapanpun dewasa. Karena di sini banyak hewan-hewan yang tidak pernah dilihat. Mungkin kalau di TV mungkin ada ya, tetapi melihat langsung mungkin tidak pernah ada. Oleh karena itu saya mendukung sekali Pak atas Chips ini ya. Semoga ini jangan hanya sekali saja. Jadi tahun depan harus ada lagi. Kalau bisa lebih gede lagi. Harapan kami di situ. Itu dukungan kami dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Untuk menjadi seorang pet lover itu tidak mudah. Pertama harus punya rasa mencintai hewan dulu. Ya, karena hewan ini adalah makhluk hidup yang harus diajak berkomunikasi. Loh, emangnya kucing bisa komunikasi? Bisa. Ya, artinya kalau Bapak Ibu tidak punya waktu, kemudian pengen pelihara kucing, sementara ditunda dulu lah. Karena dia membutuhkan perhatian. Sebelum Bapak Ibu anak-anaknya menginginkan memelihara sebuah hewan, pastikan dia punya waktu. Jadi kita punya yang namanya 5 freedom, 5 kebebasan. Hewan pertama tidak boleh lapar, ya. Hewan tidak boleh haus. Kemudian hewan apabila sakit harus diobati, dibawa ke dokter. Kemudian hewan tidak boleh diperlakukan, dimanusiakan, itu tidak boleh. Ya, harus disesuaikan dengan habitatnya, ya kan? Kemudian tadi satu lagi tidak boleh disiksa. Makanya saran saya, hewan wajib disejahterakan. Kita mengenal ada istilahnya animal welfare tadi. Kalau nanti ke depan ada undang-undangnya yang akan penganiayaan hewan itu akan menjadi pidana. Hati-hati ya, jangan sampai tidak mensejahterakan hewan. Di sini kita banyak ya, uniknya kita di sini adalah kita termasuk pameran pet yang paling banyak untuk aktivitinya. Kita ada program baru yaitu ada Dog Warrior, itu kegiatan yang
biasanya kalau agility dog itu hanya dognya saja yang melakukan aktivitas melewati obstacle. Tapi kalau di sini sama ownernya, dia seperti olahraga. Apapun bentukan kegiatan kehewanan, saya harus ada di dalamnya karena saya pecinta hewan dan momen-momen seperti itu adalah momen kita silaturahim dengan sesama pecinta hewan, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi dan edukasi. Jadi banyak nih saya ketemu dengan Pak Yuda, benar-benar luar biasa Pak Yuda. Ternyata mempunyai pabrik makanan hewan, produksi Indonesia, bahkan bisa sampai ekspor. Dengan Pak Dokter juga luar biasa bahwa barusan tadi sebelumnya kita juga sudah ngobrol. Ternyata dokter hewan Indonesia sekarang ke depannya bisa diakui secara internasional karena ada KVI, Konsil Veteriner Indonesia. Konsil Veteriner Indonesia. Jadi nanti kalau selama ini dokter hewan ketika keluar negeri mau menjadi dokter hewan itu maaf sekali belum sempat diakui karena dengan ada KVI nanti ada sebuah tes khusus dan bisa dimanapun diakui kehebatannya seperti itu. Jadi ini momen silaturahim dari semua aspek para pecinta hewan. Bawa apa aja? Aku bawa unta, bawa kapibara, bawa sapi, bawa kuda, semuanya dan semuanya ada ceritanya. Dan ini sebetulnya yang dibawa ini adalah bintang-bintang dari The Hakins atau rumah saya yang dimana setiap hari rumah saya pun dikunjungi 100 sampai 200 anak-anak TK SD dan ini sudah dilakukan per hari. Jadi ketika mereka berinteraksi kemudian berkomunikasi dengan alam, dalam hal ini adalah hewan, mereka akan tumbuh cinta dan menjaga alam itu sendiri. Setiap negara itu harus punya konsil. Ini untuk apa? Untuk memberikan ketegasan bahwa pelayanan kesehatan hewan itu harus adil. Dan ini nanti lembaga yang nantinya lapornya bukan ke menteri, lapornya ke presiden. Karena KVI ini konsil negara. Menginformasikan bahwa hak dari para pecinta hewan, hak dari dokter hewan pun semuanya akan terlindungi. Dan juga memberikan kesempatan kepada para dokter hewan juga untuk bisa berkarir tidak hanya di Indonesia tapi akan diakui secara internasional. Jadi buat para dokter hewan, ayo semangat karena akan diakui secara internasional berarti harus meningkatkan kemampuan mengupgrade diri ya. Dan juga buat para pecinta